Transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Buah Bala, Depok, Jawa Barat berujung pidana. Sang inisiator Pasar Buah Bala, Zaim Zaidi, pun ditangkap pihak kepolisian. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Berikut informasi selengkapnya dalam jejak kasus pidana jerat pendiri Pasar Muamalah. Bareskrim Polri menetapkan sosok Zaim Zaidi, sang inisiator Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat, sebagai tersangka kasus transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham. Sontak nama Zaim Zaidi menjadi buah bibir dalam 2 pekan terakhir. Pria 59 tahun ini diperbincangkan di berbagai laman pemberitaan dan media sosial pasca diamankan pihak kepolisian. Zaim Zaidi ditangkap pada 2 Februari lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 telah melakukan penangkapan. Ya, saya sampaikan penangkapan terhadap pelaku atas nama ZS. Atas nama pelaku dengan inisial ZS yang berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak pasar muamalah sekaligus sebagai pengelola dan sebagai wakala induk, yaitu tempat menukarkan rupiah menjadi alat tukar dinar atau dirham dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar jual beli dan perdagangan di pasar muamalah tersebut. Pasar muamalah di kawasan Tanah Baru Depok ini memang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan hanya buka pada hari Minggu 2 pekan sekali. Di tempat ini, sejatinya Zaim Zaidi memiliki peran sebagai tokoh sentral di pasar muamalah. Ia juga memiliki tugas sebagai pengelola wakala induk, yakni tempat penukaran rupiah dengan koin, dinar, dan dirham. Menurut salah satu pedagang di pasar muamalah, tak hanya menggunakan dinar dan dirham, pasar ini juga melayani transaksi dalam bentuk barter serta rupiah. Seorang warga menjelaskan bahkan untuk melakukan belanja di tempat ini harus terdaftar sebagai anggota komunitas terlebih dahulu. Dirham wajib nggak? Nggak wajib. Pakai rupiah bisa? Bisa. Pakai rupiah? Bisa. Pak, berarti pembayaran nggak hanya pakai dinar dirham aja ya Pak ya? Semuanya bisa, mau pakai apapun boleh. Nggak harus pakai dinar dirham. Yang saya baca di media sih 2019. Kalau yang Bapak tahu memang sudah lama? Ya udah lama sih. Itu gimana sih Pak proses penukaran uangnya? Proses uangnya kita dikasih sama RT. Kita kasih sama RT nih. Nanti kita kasih ratusan itu sama itu. Kita mau apa nih? Mau tembakau, mau beras, mau apa gitu aja. Oh, dikasihnya sama RT? Iya, saya kasih ke RT. RT kasih nyalur ini ke warga. Tapi nggak banyak, ada berapa orang gitu ya. Nanti kita tinggal tukarin aja uang itu. Kita mau pilih apa nih? Apa mau beras, apa aja macam-macam gitu. Ada apa aja sih Pak emang yang dijual? Itu banyak, ada beras, macam-macam lah. Sembako ya Pak? Ya, sembako, bahan sembako lah. Tapi kalau kita punya uang rupiah, ditukarnya sama dirham? Oh nggak bisa, kita udah nggak ada rupiah, cuma dirham doang aja dikasihin. Oh berarti kalau kita punya uang rupiah, kita nggak bisa belajar? Nggak bisa, kita mesti punya uang itu doang. Dapatnya dari mana? Itu kita dikasih sama RT. Kalau orang lain mau ikutan gimana Pak? Kenapa? Kalau orang lain nih yang nggak punya itu mau ikutan, tahu nggak Pak? Oh nggak bisa ya? Kita yang dapat yang uang itu aja. Pasar muamalah ini mendadak viral di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Ada sekitar 15 pedagang yang berjualan di tempat ini, mulai dari madu, herbal, hingga sembako. Namun anehnya, pihak pemerintah setempat mengaku tak mendapat informasi lengkap
mengenai proses jual beli di pasar muamalah. Belum menerima secara jelas ya, jadi kami belum bisa memberi penjelasan apa-apa. Sama sekali nggak tahu, Pak. Kalau kegiatan Ada aktivitas di wilayah Bapak. aktivitas kami belum memantau secara. Selama setahun Bapak nggak tahu sama sekali. Ya hanya ya belum bisa memberi penjelasan apapun. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan selain mata uang rupiah karena dinilai melanggar undang-undang yang berlaku. Menegaskan kembali bahwa berdasarkan pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 dan juga khususnya berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib punya menggunakan rupiah. BI ingin mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah. Dalam hal ini kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Dan saya juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Jika benar komunitas Zaim Zaidi yang berada di pasar muamalah ini melanggar peraturan yang berlaku, apakah penangkapan dan penahanan Zaim perlu dilakukan? Saya menyarankan agar penahanan Zaim Zaidi ini bisa ditangguhkan. Memang betul bahwa penggunaan dinar, dirham, mata uang selain rupiah untuk bertransaksi di Indonesia itu melanggar Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Jadi Polri sudah benar di dalam melakukan penegakan hukum. Akan tetapi penegakan hukum itu kan juga disarankan dilakukan pembinaan dan persuasi. Alasan kedua, pada tahun 2017, Gubernur BI saat itu, Mas Agus Marto, itu mengatakan berhasil menurunkan transaksi yang seharusnya memakai rupiah, tapi memakai mata uang asing, dari 6-8 miliar dolar per bulan menjadi 1,3 miliar dolar per bulan, atau di atas 18 triliun per bulan. Artinya apa? Artinya masih cukup banyak pebisnis Indonesia yang bertransaksi dengan tidak menggunakan rupiah, yang sama-sama melanggar Undang-Undang Mata Uang. Ya, sampai nilainya 18 triliun lebih sebulan. Akan tetapi pertanyaannya, apakah di antara mereka ditahan? Yang saya baca, Mas Agus Marto dibantu oleh menteri lain, dibantu juga oleh pihak kepolisian, itu justru melakukan langkah pembinaan. Dan itu memang bagus, melakukan langkah pembinaan supaya transaksi yang selain rupiah itu bisa diturunkan. Zaim Zaidi ditangkap penyidik Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.